Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, masih dalam pembahasan kita 33 hal dahsyat tentang salib. Dan bagian ketiga ini, salib adalah kebanggaan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, COVID-19 bukan hanya menutup pintu-pintu gedung gereja. COVID-19 bukan hanya menutup pintu-pintu sekolah. COVID-19 bukan hanya menutup banyak mal-mal dan menutup banyak pabrik-pabrik. Tapi saya perhatikan ada sesuatu yang spesial. COVID-19 membuka mulut-mulut nyinyir makin banyak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa saya ambil kesimpulan ini? Bayangkan. Menjadi lucu buat saya. Kenapa? Karena waktu saya bicara, the focus of Christianity is the cross. Tiba-tiba ada yang nyinyir dan bilang, wah, fokus ke Kristenan bukan salib, fokus ke Kristenan adalah Kristus. Salib itu bicara tentang Yesus yang disalib. Salib itu bukan hanya bicara kayu. Hello. Ada banyak orang yang berkata, oh, kok Gilbert aneh sekarang pengajarannya. Dia berubah Yesus menjadi salib. Coba jelaskan buat saya, bagaimana kita memisahkan Kristus dengan salib? Mungkin ini akibat COVID-19, saudara. Jadi nggak ada kerjaan, akhirnya mulai cari-cari, nyinyir. Dan saya khawatir di akhir zaman ini, khususnya di tengah pandemi COVID-19, roh nyinyir makin banyak, saudara. Ya kan? Mungkin orang nggak ada kerjaan kali ya kan? Karena nggak ada kerjaan akhirnya jadi nyinyir. Tetapi gereja ini sudah ada pada kesepakatan. Focus on Jesus, never focus on nyinyir, saudara, ya kan? Never focus on nyinyir. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan terpengaruh orang mulai bilang, loh, kok Gilbert ajarannya jadi aneh ya? Sekarang salib yang mengubahkan, salib yang membanggakan, salib yang menyelesaikan segala sesuatu. Gilbert telah merubah Kristus menjadi salib. Hey, itu yang saya bicarakan. Yang disalib itu adalah Yesus Kristus yang menebus dosa kita, menyelesaikan segala sesuatu dengan darahnya yang setuju. Katakan amin. I'm proud of my Jesus and I'm proud of the cross. Karena kalau kita bicara Kristus, ada yang bicara Yesus yang hanya berkat mujizat. Even though I trust in God, saya percaya pada Tuhan yang memberkati. Saya percaya pada Tuhan yang mengerjakan mujizat. Tetapi Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengerjakan mujizat adalah Tuhan yang mati buat saya di atas kayu salib, menyelesaikan segala-galanya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, please, tolak roh nyinyir, saudara. Roh yang memisahkan antara Kristus dengan salibnya. Karena Kristus yang disalib, salib yang di dalamnya ada Kristus yang mati dan bangkit, itu yang kita beritakan. Jadi bukan salib hanya sepotong kayu. Amin. Haleluya. Great. Dan hari ini sudah masuk pada bagian ketiga. Saya sudah bicara tentang salib adalah jawaban. Kan Kristus yang adalah jawaban. Iya, Kristus yang disalibkan itu. Tapi nggak apa-apa deh, sudah mau nyinyir lah, iya kan. Salib yang menyelesaikan. Kan Kristus yang menyelesaikan. Iya, dengan salib maksudnya kan gitu. Dan yang ketiga, salib adalah kebanggaan. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan. Klik. Galatia 6 ayat 12 sampai 15. Jadi hari-hari ini, satu, roh nyinyir makin banyak. Dan dua, roh tersinggung. Suami salah ngomong sedikit, istri tersinggung. Ipar salah ngomong sedikit, ipar yang satu tersinggung. Waduh, mertua salah ngomong sedikit, menantu tersinggung. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang COVID-19 ini membawa banyak perubahan, saudara. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, saya bersyukur dari akhir tahun, waktu kita berdoa untuk persiapan Paskah dan HUT gereja ke-13, seperti diingatkan oleh Roh Kudus, sebuah tema untuk menyambut Paskah dan HUT gereja, yaitu focus on Jesus. Karena hari-hari ini kalau kita nggak fokus on Jesus, kita stres, saudara.
Kalau kita nggak fokus on Jesus, kita bisa tertekan, saudara. Kita berbagai penyakit bisa menyerang kita. Tapi waktu kita fokus on Jesus, kita tenang. Fokus, badai pasti berlalu. Kesusahan ini satu saat pasti akan pergi. Setelah badai, ada pelangi yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Yang saja katakan amin. Ya, ekonomi sekarang semakin gak jelas. Pekerjaan semakin gak jelas. Kehidupan semakin gak jelas. Iya kan? Kita cuma dari dapur pindah ke ruang tamu, iya kan? Hiburan kita antar makan di dapur, hiburan kita makan di luar, makan di luar. Maksudnya makan di depan rumah. Karena semua tutup. Iya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Banyak hal yang berubah. Orang gampang nyinyir hari-hari ini. Dan orang gampang tersinggung hari-hari ini. Dan menciptakan orang gampang emosi. Tapi kalau kita fokus on the cross, kita fokus on Jesus. Yang nyinyir, biarkan nyinyir. Gak perlu kita nyinyir balik. Yang menyakitkan kita gak usah kita balas. Kita berkati, kita doakan. Karena kita terlalu sibuk mengingat kebaikan Tuhan. Sampai kita gak ada waktu untuk mengingat hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan kita. Yang saja katakan yeah. Yeeha. Galatia 6 ayat 12 sampai 15 bilang begini. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Lihat, mereka yang suka secara lahiriah suka menonjolkan diri. Persoalan di rumah tangga, persoalan di gereja, persoalan di masyarakat adalah orang yang suka menonjolkan diri. Orang yang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Orang yang selalu hanya cari panggung untuk dirinya sendiri. Semua orang gak benar, cuman gue yang benar. Suami saya salah, mertua saya salah, anak-anak saya salah, ipar-ipar saya salah, tetangga-tetangga saya salah, cuman saya yang benar. Di gereja juga begitu. Si ini salah, si itu salah, si ini salah, si itu salah, cuman saya yang paling betul. Pengajaran si ini salah, doktrin si ini salah, teologi si ini salah, khotbah si ini salah, cuman saya yang paling betul. Thank God for the Bible. Di akhir zaman Tuhan akan pisahkan yang kambing dan domba. Yang kambing makin nyata kambingnya, yang domba akan makin nyata dombanya. Karena Alkitab bilang yang kudus akan bertambah kudus. Dan yang jahat akan bertambah jahat. Makanya di akhir zaman Alkitab bilang mereka secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka yang berusaha memaksa kamu, berusaha menekan kamu, berusaha dengan segala kekuatan yang mau menjajah kamu. Untuk kamu bersunat, untuk kembali kamu hanya ikuti aturan. Yang Tuhan mau adalah kehidupan. Yang Tuhan mau bukan aturan. Christianity is not about law, but Christianity about grace. Kekristenan bukan soal aturan, tapi kekristenan soal kasih karunia. Kekristenan bukan soal ketetapan, tapi kekristenan soal pengalaman bersama dengan Kristus. Orang-orang yang punya pengalaman dengan Kristus gak bisa nyinyir. Orang-orang yang punya pengalaman dengan Kristus gak tertarik untuk menyerang sana, menyerang sini, menyerang sana, menyerang sini. Orang yang punya pengalaman dengan Kristus selalu mau jadi berkat, selalu mau kabarkan kabar Injil, Evangelion, berita baik, berita sukacita, berita damai, berita kasih, berita persatuan dan kesatuan. Yang saya juga katakan yeah. Kita harus berdoa supaya di bangsa ini tidak ada menteri, tidak ada pejabat, tidak ada gubernur, tidak ada bupati, tidak ada wali kota yang hanya mau menonjolkan diri, mau mencari panggung di peristiwa COVID-19 ini dalam nama Yesus. Supaya kita bersinergi, pemimpin daerah bersinergi dengan pemimpin pusat. Karena di masa-masa seperti ini, di samping nyinyir, di samping ketersinggungan, yang setan mau lepaskan di masa-masa seperti ini adalah provokasi.
provokator yang akan setan kirim untuk datangkan apa? Perpecahan di tengah keluarga, perpecahan di tengah umat beragama, perpecahan di tengah gereja, perpecahan di tengah bangsa dan negara. Dalam nama Yesus kita patahkan. Suami istri, anak-anak, orang tua yang lagi kumpul di keluarga sama-sama tatap-tatapan dan bilang, kita harus tetap bersatu. Makanya saya bilang, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Saya nggak mau tahu seberapa besar atau seberapa kecil rumah kita. Tapi rumah kita bukan penjara buat kita. Rumah kita harus menjadi istana buat kita. Karena keluargaku adalah sorgaku. Nah, kuncinya persoalannya, orang yang mau menonjolkan diri. Mereka yang suka maksa, mereka yang suka jajah, mereka yang suka memaksakan kehendaknya. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Artinya hanya dengan maksud untuk kenyamanan, keuntungan, kesombongan, serta kepuasan dirinya. Fokusnya me, and myself. It's not the cross. Bukan salib, bukan Kristus, tapi saya, diri saya, dan kehendak saya. Saya bangga. Meskipun di tengah COVID-19, saya tanya sama sekretariat, berkurang gak jemaat? Sekretariat bilang bertambah. Tim media bilang bertambah. Karena yang biasa beribadah mungkin sekitar 12.000 di Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center. Tapi semenjak online ini, viewersnya saja antara 16 sampai 20.000. Itu kalau satu device satu orang, saudara. Saya bisa bayangin kalau satu device 4 orang, satu device 5 orang karena ibadah keluarga. Karena saya banyak dapat kabar dari teman-teman yang foto keluarganya lagi beribadah. Ada yang 7 orang, ada yang 6 orang, ada yang 8 orang, ada yang bertiga. Wow. Saya tidak bisa bayangkan kalau sekitar 20.000 orang saja viewersnya. Satu keluarga, saya ambil gampang aja 3. Itu berarti 60.000 dan dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, dari berbagai daerah-daerah, saudara-saudara. Karena kita bisa cek dari mana saja yang menyaksikan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setan pikir COVID-19 bisa menahan kegerakan roh Tuhan, tetapi justru COVID-19 membuat kegerakan Allah lebih dahsyat dan luar biasa. Yang saya katakan, yeah. Saudaraku, Alkitab berkata, persoalannya adalah mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya tidak boleh menonjolkan diri. Christianity is not about law. Christianity is about grace. Kekristenan bukan soal aturan, bukan soal ketetapan, tapi kekristenan soal pengalaman. Orang yang mengalami Tuhan hidupnya berbeda. Gak suka cari ribut, gak suka menekan orang, gak suka memaksakan kehendak. Tapi berkata, Tuhan, dengan apakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Yang setuju katakan amin. Lihat, orang yang menonjolkan diri, yang pertama suka memaksa, suka menjajah. Dan yang kedua, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya, hanya mencari keuntungannya sendiri, hanya mencari kenikmatannya sendiri, hanya mencari kesukaannya sendiri. Selanjutnya ayat 13. Firman Tuhan bilang apa? Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Kembali untuk kepentingan dirinya kan, untuk kesombongannya kan, untuk kedagingannya kan, untuk kepuasan kehendak dirinya sendiri kan. Sebab mereka menyunatkan dirinya tidak memelihara hukum Taurat, tidak menjalani ketaatan, tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat apa? Bermegah. Me, and myself. Aku, keinginanku, kehendakku,
dan rencana-rencanaku sendiri. Lihat selanjutnya, klik ayat 14. Tapi, yes, Paulus bilang apa? Aku sekali-sekali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kasihan ini kursi nggak pernah didudukin saudara. Aduh, kau kursi, kau sendiri terus di sini ya. Biasanya hari Minggu kau direbutin orang. Mungkin sama menatap saya dan berkata, aduh gembala kita so stres. Gembala kita so stres, gak ada jemaat, dia ngomong sama kursi sendiri. Gembala kayaknya perlu menerima perjamuan suci supaya bebas dari roh stres. Ini kursi ini di gereja ini biasanya tiap minggu direbutin orang saudara. Iya kan? Hari ini dia sudah berminggu-minggu, udah hampir 2 bulan ini dia sendiri. Kita kembali ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang mau mempermasalahkan dan berkata, kok Gilbert aneh-aneh, dia merubah Kristus menjadi salib. Saya tidak bisa pisahkan antara Kristus dengan salib, karena Kristus yang saya beritakan adalah Kristus yang disalib, dan salib yang saya beritakan adalah salib yang di dalamnya ada Kristus yang mati dan bangkit buat saya. Makanya itu yang Paulus bilang. Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Paulus tidak bilang sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam Kristus? No. Karena salib tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Jangan pisahkan salib dari Kristus, karena Kristus kita adalah Kristus yang disalibkan. Dan salib yang kita beritakan adalah salib yang di dalamnya ada Kristus yang mati buat kita. Yeha. Amin. Doa saya, roh-roh nyinyir sudah keluar dari soal salib ini. Haleluya. Ya, sekali lagi. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi Paulus bilang, kalau aku mau bangga, aku bukan bangga karena berkat, aku bukan bangga karena mujizat, aku bukan bangga karena karunia, aku bukan bangga karena pelayanan-pelayanan yang luar biasa yang Tuhan bukakan bagi aku. Tapi kalau aku bangga, aku mau bangga akan salib yang olehnya Kristus telah disalibkan. Aku bagi dunia dan dunia bagi aku. Yang setuju katakan amin. Jelas dikatakan, karena dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Artinya Kristus yang mati bagi dunia adalah Kristus yang menyelamatkan aku, dan aku yang diselamatkan karena kematian Kristus adalah aku yang dipilih untuk menjadi berkat dan terang bagi dunia ini. Yang setuju katakan amin. Jelas. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Maksudnya apa? Alkitab sedang bilang bukan aturan dan ketetapan yang harus kita ributkan. Makanya Yesus tidak pernah bilang beritakan teologi ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada setiap makhluk. Maka Yesus tidak bilang beritakan doktrin. Karena kalau kita bicara tentang doktrin, masing-masing hanya sibuk menonjolkan dirinya. Karena itu yang dia tahu, itu yang dia pelajari. Tapi kalau bicara pengalaman, berbeda. Karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman Musa bisa diadu gak sama pengalaman Abraham? Gak bisa. Iya kan? Itulah Yesus yang kita terima. Selama fokus kita hanya teologi, selama fokus kita hanya doktrin, gereja terus akan berpecah-pecah. COVID-19 ini mengajar kepada kita, doktrin dan teologi tidak bisa menolong kita. Tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan, seperti yang Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia tidak ingat teologi apapun, dia tidak bisa ingat doktrin apapun. Dia cuma bilang, engkau boleh datangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Waktu Saul mengusir dia, dan Saul bilang, you know what, engkau masih terlalu muda, sementara dia sejak dari masa muda yang telah menjadi prajurit. Apa yang Daud buat? Daud tidak bisa menonjolkan teologi, Daud tidak bisa menonjolkan doktrin. Daud cuma bisa bilang ini, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Setiap kali kuhadapi binatang buas, ku tangkap janggutnya, ku robek mulutnya. Tuhan yang sama yang membela aku, Tuhan yang sama yang akan menguatkan aku. Folks, saya tidak punya sesuatu untuk saya benci teologi dan doktrin. Saya salut dengan theologian, scholars. Saya salut dengan orang-orang yang mendalami dan menggali doktrin luar biasa. Saya angkat topi. Mereka adalah pengajar-pengajar yang hebat dan luar biasa. Tapi sorry untuk bilang ini, apapun gelar saudara sebagai ahli teologi dan penjaga doktrin, tapi kalau kau tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya beri nama kau hanya Farisi modern. Engkau hanya menjadi alat yang akan memecah-mecah gereja dalam kehancuran karena tidak punya pengalaman. Karena pengalaman bersama dengan Kristus mempersatukan. Kenapa? Dalam pengalaman bersama dengan Kristus kita harus hargai bahwa setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi Kristus yang sama yang memilih dan memanggil kita, yang setuju katakan amin. Pengalaman Stefanus, pengalaman Petrus, pengalaman Paulus, pengalaman Yohanes, semua berbeda-beda. Gak bisa masing-masing berdebat siapa yang terbesar di antara kita. No, semua orang hanyalah hamba-hamba Kristus, yang setuju katakan yeah. Yes. Pengalaman Thomas beda kan? Pengalaman Andreas beda kan? Pengalaman Stefanus juga berbeda. Pengalaman Timotius juga berbeda. Tapi dipimpin oleh roh yang sama. Di perjanjian lama juga kita lihat cara Tuhan menyertai Musa beda sama cara Tuhan menyertai Yosua. Cara Tuhan memanggil Abraham berbeda dengan cara Tuhan memanggil Ayub. Cara Tuhan memilih Yesaya berbeda dengan cara Tuhan memanggil Yeremia. Cara Tuhan menyelesaikan masalah dari Daniel berbeda dengan cara Tuhan menyelesaikan masalah dari Sadrak, Mesak, Abednego. Masing-masing punya pengalaman yang sama. Dan kalau kita mau bangga akan salib, kita bisa menghargai pengalaman-pengalaman yang berbeda, karena kebanggaan kita bukan pada pengalamannya, tapi pada Kristus yang melakukan perkara-perkara dasar. Setuju katakan yeah. Woo, haleluya. Yeah. Saudara nggak biasa, gila-gila kepala bilang, pendeta ini gila sekali. Memang saudara. I am proud of my Jesus. Untuk Yesus saya selalu gila-gilaan saudara. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya khotbah bukan tugas. Buat saya khotbah adalah kehidupan. Itu sebabnya saya bangga. Di vlog pribadi saya khotbah sehari 3 kali saudara di masa COVID-19 ini. Ya kan, saya nggak mau tahu Senin sampai Jumat 3 kali sehari. Mau ada yang dengar nggak ada yang dengar, bukan urusan saya. Pokoknya saya khotbah saja saudara. Vlog pribadi saya itu Gilbert Lumoy dong, hashtag kamu hebat. Itu pun ada yang nyinyir. Kenapa kamu hebat? Kenapa bukan Yesus yang hebat? Loh, kamu hebat karena Yesus hebat, kan gampang. Kalau buat saya simpel aja. Loh iya dong. Terus mau apa? Kamu tolol? Mau apa? Kamu nggak hebat? Mau apa? Bukan saya hebat, kamu hebat. Artinya we bless others. Kalau nggak ngerti nanya. Kalau nggak ngerti jangan gonggong saudara. Jadi ketahuan, ketahuan. Ya bahasa sopannya kurang pinternya gitu, ya kan? Karena dunia ini udah terlalu banyak saling bully, saling menyerang, saling menjatuhkan.
Kita mau bawa positive vibe. Suami bilang sama istrinya, kamu hebat. Kamu istri yang luar biasa. Kamu istri yang diberkati Tuhan. Istri bilang sama suaminya, kamu hebat. Kamu suami yang luar biasa. Kamu penuh dengan kasih Tuhan. Ketika kita bless others, kita say positive word. Karena hidup ini kita bukan hanya mengatakan apa yang kita alami dan kita lihat, tapi kita katakan apa yang kita percaya Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan yeah. Amin. Yes. Selanjutnya, saya catat di sini gini. Kebanggaan dalam hidup ini perlu, karena itu yang akan memotivasi kehidupan. Orang-orang yang sudah nggak punya kebanggaan dalam hidupnya, dia masih hidup tapi seperti orang nggak ada semangat gitu. Karena sesuatu yang kita banggakan itu dapat memotivasi kehidupan kita. Nah, saya catat di sini begini, klik. Adapun orang yang tak memiliki kebanggaan, ya kan, otomatis tidak memiliki motivasi. Dan orang kalau tidak memiliki motivasi, yang pertama, orang itu tidak akan memiliki semangat juang, sehingga cenderung mengerjakan yang sia-sia dalam kehidupan. Dia gak punya semangat juang. Akhirnya semangatnya jadi semangat kue sera-sera. Whatever will be lah. Apa yang terjadi, terjadilah. Jadi orang kalau tidak memiliki motivasi, orang kalau tidak memiliki kebanggaan dalam hidupnya, akhirnya tidak punya motivasi. Dan karena tidak punya motivasi, akhirnya tidak memiliki semangat juang, sehingga akhirnya mengerjakan yang sia-sia. Hari-hari hidupnya minum-minum. Ya habis lagi susah pendeta. Habis masa Covid gini mau bikin apa pendeta? Ya udahlah. Kerjanya chatting-chatting, main game. Hari-harinya akhirnya jadi hari-hari yang sia-sia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sorry untuk bilang ini, COVID-19 ini telah banyak mengubahkan orang-orang yang tadinya positif menjadi orang-orang yang kehilangan semangat juang. Sebagai hamba Allah, hari ini dalam ibadah yang berbahagia ini, yang saya sebut KKR Mujizat, Minggu Lawatan Allah di rumah kita masing-masing, saya mau tantang saudara kembali bangkitkan iman saudara, kembali pada kebanggaan kita, salib Kristus yang akan memberikan motivasi dan semangat juang yang luar biasa. Yesus yang disalib dengan bangganya menyelamatkan kita. Berarti kita dalam tantangan-tantangan kehidupan kita tetap memandang salib dan percaya bahwa Dia yang tersalib adalah Dia yang memberi kekuatan buat saya untuk mampu menghadapi segalanya. Setuju katakan amin. Harus kembali punya motivasi. Setiap pagi bangun minimal sudah bilang begini, saya masih punya Tuhan. Saya masih punya Tuhan. Badai ini pasti akan berakhir, tapi hidup saya akan berjalan terus dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan yeah. Yang kedua, orang yang tidak punya kebanggaan akhirnya tidak punya motivasi, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Orang ini jadi mudah terseret dan terombang-ambing. Terombang-ambing oleh tawaran-tawaran dunia. Kadang-kadang kita tahu kok bahwa itu salah, tapi akhirnya terikat dengan pornografi, akhirnya terikat pada hal-hal daging dan duniawi ini. Tidak sedikit orang yang kenal Tuhan tapi akhirnya pakai narkoba. Tidak sedikit orang yang kenal Tuhan akhirnya selingkuh. Dan hari-hari ini mungkin dia tidak bisa pergi ke tempat pelacuran, mungkin dia tidak bisa pergi ke tempat selingkuhannya, tapi lewat chatting-chatting, curi-curi telepon-telepon. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, terombang-ambing, gak punya prinsip. Paulus bilang, aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Punya prinsip, tidak mau terombang-ambing. Saddam Mesach Abednego ditekan bagaimanapun, sampai dibilang, kalau kamu mau menyembah Allah yang kami buat, kamu selamat. Tapi kalau kamu tetap menyembah Allah yang hidup, kamu akan kami buang ke dapur api. Saddam Mesach Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Dia tetap punya prinsip. Orang kalau punya kebanggaan, dia menjadi orang yang tegas dalam prinsip, penuh kasih dalam menjalankan prinsipnya tersebut. Haleluya. Yang ketiga, orang yang tidak punya kebanggaan tidak punya motivasi. Orang kayak gini mudah lari pada kenikmatan daging serta mengambil jalan pintas.
Tidak sedikit orang yang akhirnya di masa-masa COVID-19 ini berpikir, udah cerai aja lah. Orang lagi susah kok istri malah nuntut terus. Orang lagi susah, suami kok kasar. Tidak sedikit orang yang berpikir, waduh utang saya jadi banyak, udah saya bunuh diri saja, masih ada Tuhan. Orang yang kebanggaannya salib akan menjadi orang yang tegar. Akan menjadi orang yang tidak mudah lari dari kenyataan, tidak mudah mengambil jalan pintas. Tetapi orang yang tetap percaya masih ada mujizat, masih ada pertolongan, masih ada berkat, masih ada kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yeah, folks. I know. For some of you, life becomes so tough. Saudaraku, saya tahu. I'm a pastor. Saya seorang gembala, saya juga seorang penginjil, saya seorang hamba Tuhan. Saya juga tahu apa artinya hari-hari ini hidup itu keras. Saya juga tahu apa artinya hari-hari ini hidup itu berat. I feel it. Saya bukan seorang motivator. Saya seorang hamba Tuhan. Saya bisa ngerti jeritan orang. 3 kali sehari saya live. Saya berinteraksi sama orang. Saya bisa dengar jeritan orang. Dari cara mereka kirimkan komennya. Saya kira-kira bisa baca apa yang dalam hati mereka. Saya turun ke jalan. Saya bagikan sembako. Saya turun ke jalan. Saya bagikan makan siang. So I can see people faces. Saya bisa feel people's heart. I know that I know. Saya tahu life is tough these days. Bukan hanya orang susah yang hidupnya keras hari-hari ini. Saya juga ngerti buat pengusaha-pengusaha, utangnya tiba-tiba begitu banyak. Oke. Buat orang susah hari-hari ini gak bisa makan. Tapi buat pengusaha dia begitu stres. Karena bukan hanya gak bisa makan, dia mungkin bisa makan. Tapi sembari makan dia ingat utangnya bertambah besar. Dan mungkin asetnya nggak cukup untuk menutupi segala utangnya. Folks, hari-hari ini life is tough for everyone. Buat hamba-hamba Tuhan jangan selalu pikir enak, ini juga susah. Kita nggak bisa pergi kemana-mana, kita nggak bisa pelayanan di mana-mana. Semua pintu tertutup. Folks, but remember, we have God. Kita punya Tuhan yang akan menguatkan kita. I don't know about tomorrow, but I will take one day at a time. Saya mungkin nggak tahu minggu depan, saya mungkin nggak tahu bulan depan, but I will take one day at a time. Saya akan ambil hari demi hari, dan setiap hari saya tahu kesusahan sehari cukup untuk sehari. I ask you, let's take one day at a time. Hidup sehari demi sehari aja. Terus hari yang kita jalani nikmati. Kita nggak tahu apa yang harus kita lewati hari-hari ini, tapi kita tahu mujizat masih ada. Makanya saya bilang kebanggaan kita bukan berkat, bukan nama, bukan sukses, but the cross, salib yang olehnya Kristus telah menyelesaikan segalanya buat kita. Saudara, orang yang gak punya motivasi hari-hari ini, orang yang cuma kejar berkat, orang yang cuma kejar kesenangan, orang yang cuma cari duit hari-hari ini, stres berat. Orang yang pelayanan cuma cari kedudukan, cari pengaruh, akan putus asa. Tapi orang yang pandang salib akan tetap semangat, akan tetap kuat dan berkata, salib adalah peganganku, salib adalah kebanggaanku, salib adalah sukacitaku, dan salib adalah jawaban bagi aku. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, orang yang tak memiliki motivasi karena nggak punya kebanggaan atau kebanggaannya salah, mudah dipermainkan oleh iblis. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Alkitab bilang lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Folks, we have the enemy. Kita punya musuh. Dan lawan kita si iblis sama seperti singa berkeliling. You know what it mean? Saudara tahu apa artinya singa berkeliling? Yang pertama, singa berkeliling itu lapar. Dan yang kedua, singa berkeliling itu mencari celah. Kapanpun dia lihat titik lemah, di situ dia menyerang. Kalau kita nggak punya kebanggaan, kita nggak punya motivasi, gampang sekali kita tertipu, gampang sekali kita berkata, buat apa pelayanan-pelayanan?
Hamba-hamba Tuhan juga pada ribut. Buat apa ke gereja? Buat apa berdoa? Kita diajar untuk doa hardi COVID. Kita doa untuk tolak COVID. Kita doa untuk akui bahwa Yesus kita lebih besar. Tapi mana? Sebagian bahkan berkata, keluarga kami terkena COVID. Folks, tidak semua dalam hidup ini bisa kita jawab. Tapi semua dalam hidup ini kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. I know it's hard. Tapi jangan mau dipermainkan oleh iblis. Paulus bilang, malapetaka, mara bahaya, ketelanjangan atau pedang, tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Berarti hari ini kita juga bisa bilang, di PHK, dirumahkan, COVID-19, home quarantine, di rumah aja, tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Aku tetap memandang salib. Aku tetap fokus on Jesus. I will stay focused on the cross. Salib adalah kebanggaan. Kebanggaan mendatangkan motivasi. Motivasi mendatangkan semangat. Semangat mendatangkan keberanian. Dan keberanian menentukan kesetiaan kita, yang saja katakan amin. Haleluya. Selanjutnya, kita perlu kebanggaan dalam kehidupan untuk memberi motivasi dalam kehidupan supaya kita siap berjuang dan berani bayar harga. Namun kita perlu sadari, jika kebanggaan kita salah, kita justru dapat masuk dalam jebakan iblis. Iya kan? Kalau kebanggaan kita harta misalnya, kebanggaan kita nama besar, kebanggaan kita sukses, wah, kita jadi sombong, kita jadi lupa diri, kita jadi lupa Tuhan, kita jadi lupa manusia, kita suka saling menghakimi dan menjatuhkan dan suka membuli satu sama lainnya. Makanya saya pelajari, kita perlu kebanggaan dalam kehidupan untuk memberi motivasi dalam kehidupan kita sehingga kita siap berjuang, berani bayar harga. Namun juga pada saat yang bersamaan kita perlu sadari, jika kebanggaan kita salah, kita dapat masuk dalam jebakan iblis. Untuk apa? Menjadi orang yang sombong, orang yang menonjolkan diri, kata Paulus. Tapi kalau aku tidak mau bermegah selain dari salib Kristus. Yang kedua, kalau kebanggaan kita salah, kita menjadi orang yang suka berkompetisi. Kita nggak suka lihat orang lain lebih diberkati, kita nggak suka lihat orang lain lebih sukses, kita nggak suka orang lain lebih dipuji dari kita. Karena kebanggaan kita salah. Kebanggaan kita uang, kebanggaan kita nama. Jadi kalau ada orang dipuji, siapa sih dia itu? Waduh, apa sih dia itu? Memang sih kelihatan dia cantik, tapi kalau menurut gue ya, perek dia. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, life is not a competition, life is a battle. Hidup bukan kompetisi, hidup adalah peperangan. Peperangan itu berjalan dalam rencana Tuhan. Peperangan itu mengalahkan daging dan kuasa kegelapan. Peperangan itu mengalahkan kesombongan untuk tetap hidup dalam kerendahan hati dan sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah anugerah. Yang ketiga, kalau kebanggaan kita salah, kita menjadi orang yang duniawi. Kalaupun kita berdoa, kita paksa Tuhan, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Nanti kalau ada pengajaran yang bilang, kalau saudara bayar perpuluhan, nanti Tuhan berkati 100 kali lipat. Kita buru-buru bayar perpuluhan. Saudaraku, perpuluhan bukan judi, bukan pasang buntut. Saya kasih perpuluhan supaya nanti Tuhan balikan 100 kali ganda. Perpuluhan adalah hak Tuhan. Karena hak kita hanya 90%, 10% itu milik Tuhan. Yang harus kita kembalikan ke tempat di mana kita beribadah. Saudara-saudara. Ya. Di gereja ini jelas, perpuluhan bukan milik pendeta. Perpuluhan itu milik gereja. Dikelola secara bertanggung jawab. Tapi saya tidak mau urus. Gereja lain punya urusan masing-masing, silahkan saudara. Kita gak usah urus rumah tangga gereja masing-masing. Tugas kita pokoknya lakukan firman Tuhan. Lalu bagaimana kalau gembala saya salah? Itu urusan dia sama Tuhan. Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil dia, Tuhan juga yang disiplinkan dia. Barang siapa yang ku kasih, aku hajar, aku tegur. Biasakan diri
Oh, tidak ngurus apa-apa, pokoknya urus pekerjaan Tuhan, urus yang Tuhan perintahkan. Kita taat dan setia, kita tahu berkat Tuhan luar biasa. Haleluya. Jelas. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang masih hitung-hitungan dengan perpuluhan sebagai pasang buntut, saran saya, bertobat, nggak usah bayar perpuluhan. Karena orang yang bayar perpuluhan adalah orang yang mengerti bahwa Tuhan terlalu baik. Kita bayar perpuluhan bukan supaya diberkati, kita mengembalikan perpuluhan bukan supaya diberkati. Kita mengembalikan itu karena kita mau taat, kita mau setia, kita mau lakukan perintah Tuhan. Selebih dari itu, kita tahu Tuhan yang akan menyelesaikan segalanya buat saya. Karena kalau saya mengerjakan bagian saya, Tuhan akan menyelesaikan bagian yang setuju. Katakan amin. Jelas, simple. Setiap orang boleh punya pandangan, tapi ini pandangan saya tentang perpuluhan. Karena yang saya percaya, jangan sampai kita menjadi orang yang duniawi. Betul kita ada di gereja, tapi kita Kristen yang daging, kata Alkitab. Dan untuk itu Galatia sudah berkata, yang dari daging akan selalu menganiaya yang dari roh, yang hanya berdasarkan hukum, yang hanya berdasarkan ketetapan, akan menyerang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena daging tidak akan mengerti hal-hal yang dari roh. Karena sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, mari kita fokus on Jesus. Mari kita jadi orang percaya yang tidak punya kebanggaan yang keliru. Kadang-kala kebanggaan kita karena kita merasa pintar, kita merasa jago, kita merasa besar, sehingga yang kecil-kecil kita anggap apa itu. Karena kita merasa hebat, kita merasa terkenal, yang gak terkenal siapa mereka itu. Tapi kalau kita memandang salib, kebanggaan kita cuma satu, saya diangkat menjadi hamba. Sebagai hamba saya tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Sebagai hamba tugas saya hanya melayani. Urusan lain itu urusan Tuhan. Saya fokus saja melayani, saya fokus saja memenangkan jiwa, saya fokus saja mengabarkan Injil, saya fokus saja melakukan segala perintah Tuhan. Karena kalau saya tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup saya diberkati, saya tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. Dan yang keempat, kalau kebanggaan saya salah, saya menjadi orang yang asosial, antisosial. Saya menjadi orang yang masa bodoh. Orang mau masuk neraka kek, orang mau sakit hati kek, orang mau tersinggung kek, orang mau kecewa kek, bukan urusan saya. Yang penting saya kaya, yang penting saya happy, yang penting saya senang. Saya bersyukur gereja kita ada gereja yang mau melayani tanpa saya memberi perintah. Gereja-gereja kita di daerah, gereja-gereja kita di Jabodetabek, semua bergerak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan juga pengen di rumah lebih safe, lebih aman, lebih enak, lebih asik. Kita turun ke jalan, kita melayani, kita masuk kampung-kampung, kita masuk daerah-daerah yang kumuh. Kenapa? We love them. They need love of Jesus. Amin. Kita nggak bisa jadi orang yang antisosial. Kita nggak bisa jadi orang yang cuma mikirin diri kita. Oh, dia bukan kita. Sampai ada yang kritik saya dan berkata, pendeta, bantu dulu yang Kristen. Kita bantu sebisa mungkin. Jemaat kita layani. Kita ada program namanya Glow Care. Silahkan hubungi kami. Alamatnya jelas, nomor teleponnya jelas, karena kita ada untuk melayani. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perintah Tuhan Yesus jelas. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia. Jelas. Itu perintah Yesus. Yesus nggak bilang apa agamanya, Yesus nggak bilang apa sukunya, Yesus nggak bilang apa latar belakangnya, apakah mereka mendukung gereja atau tidak mendukung gereja. Pokoknya sesamamu manusia. Ketika saya melihat manusia susah, saya harus menolongnya. Dan saya bangga. Tim pelayanan kita di Tamrin Residence, tim pelayanan kita di Gading Marina, di
Dynaplus, di BSD Junction, di Gading Serpong, bahkan di Surabaya, di Balikpapan, di Bogor, di mana-mana, saya lihat di Bandung, semua bergerak, saudara-saudara. Dan luar biasa. Saya melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita menabur kasih, menabur kasih, menabur kasih. Karena itulah berita Injil, Evangelion, kabar baik, saudara. Yesus bilang, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makanan, ketika aku bertelanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku di penjara kamu tidak mengunjungi aku. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sebagai ketua PI dari Gereja Bethel Indonesia, ada 38 kabit PI di 34 provinsi, dan mereka semua bergerak, dan saya sukacita melihat mereka begitu melayani dengan semangat, melayani dengan begitu berapi-api, luar biasa, saudara-saudara. Dan saya hanya tahu satu hal, orang yang mengalami pengalaman dengan Kristus akan menjadi orang yang jiwanya bukan antisosial, bukan masa bodoh, tapi jiwanya peduli. Yesus mau istirahat, dia pergi ke seberang. Dia lihat begitu banyak orang lelah sebentar bergembala, padahal dia sehari begitu sibuk sampai makan pun tidak sempat. Dia pergi ke seberang maksudnya untuk istirahat dan makan. Tapi dia lihat orang begitu lelah seperti tak bergembala. Yesus bilang apa? Yesus mulai mengajar mereka. Yesus nggak bilang, saya capek, saya butuh istirahat. Oke, semua baik. Petrus, beresin semua. No. He's not an antisocial person. He's a person who love the people. Hari ini kita terima perjamuan suci. Apa artinya perjamuan suci? He's the one that love us. Dia bukan bilang, Bapak kalau boleh cawan lalu, aku gak mau menderita buat orang-orang yang gak jelas itu. No. Biar bukan kehendakku yang jadi. He carry the love. Doa saya, setiap jemaat Tuhan, baik setiap jemaat Tuhan yang menerima firman ini dimanapun sudah terima, dan jemaat-jemaat Tuhan yang juga menerima firman melalui live channel dan melalui channel-channel lainnya di mana firman ini diberitakan, kasih Tuhan menyertai saudara, dan biarlah kita menjadi orang yang peduli dengan orang lain dan dengan penuh kasih berjuang menjadi berkat, karena kita pun diselamatkan karena kasih. Karena kita diselamatkan karena kasih, biarlah kita juga saling mengasihi. Yang saja katakan yeah. Selanjutnya, sebagai penutup saya tekankan, salib harus menjadi kebanggaan kita. Karena dengan salib yang menjadi kebanggaan kita, satu, hidup kita melihat penderitaan sebagai bagian dari keasikan tersendiri dalam pengiringan pada Kristus. Istri yang mesti ngalah sama suami kadangkala harus siap menderita. Tapi penderitaan bukanlah tekanan. Penderitaan bukanlah kesusahan, tapi penderitaan keasikan tersendiri. Paulus sampai bilang begini, upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Artinya, walaupun saya harus melewati penderitaan, tapi penderitaan adalah keasikan tersendiri. Suami yang harus lebih sabar sama istrinya untuk mengerti istrinya. Mertua yang harus lebih sabar sama menantu-menantunya, menantu yang harus lebih sabar sama mertuanya. Mungkin buat sebagian orang itu penderitaan, tapi keasikan tersendiri. Buat saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi situasi dirumahkan, buat saudara yang menghadapi situasi-situasi berat, ekonomi sudah mulai goncang, usaha sudah mulai goncang, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan takut. Penderitaan buat kita adalah keasikan, karena Paulus bilang begini, penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan bagi kita kemuliaan yang jauh lebih besar. Artinya kalau kita hadapi penderitaan dengan taat, dengan setia, dengan berserah, dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Yang kedua, orang yang kebanggaannya salib tidak melihat penderitaan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi melihat penderitaan sebagai sesuatu yang asik. Karena orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang kedua, salib harus menjadi kebanggaan kita, karena dengan salib yang menjadi kebanggaan kita, hidup kita melihat tanggung jawab sebagai bagian panggilan yang menggembirakan. Ada banyak orang merasa tanggung jawabnya berat. Aduh,
Sebagai pelayan Kristus saya harus setia. Orang dunia enaknya pendeta ya boleh minum mabuk. Orang dunia enaknya pendeta ya boleh buat apa saja. Kita orang Kristen ini dosa, ini nggak boleh. Baju nggak boleh ketat, nggak boleh terbuka kiri kanan, nggak boleh merokok, nggak boleh diskotik. Ya tapi diskotik juga tutup hari ini. Tapi rokok dan minuman masih, ya kan. Pornografi masih, bahkan waduh yang pakai lebih banyak, bahaya saudara-saudara. Kayaknya hidup Kristen apa-apa nggak boleh. Ini dia tanggung jawab buat kita adalah panggilan yang menggembirakan, panggilan yang mendatangkan kehormatan tersendiri. Aku berbeda karena aku bukan berasal dari dunia ini. Aku mungkin ada di dunia, tapi aku berbeda. Aku tidak hidup dengan cara dunia. Aku tidak ngomong seperti cara-cara orang dunia. Aku tidak memaki orang seperti cara-cara orang dunia. Aku tidak penuh emosi seperti cara-cara orang dunia. Kita berbeda. Sama-sama bilang saya punya tanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya punya tanggung jawab. Come on, kan di rumah masing-masing. Sedikit interaktif lah. Saya ini udah datang ke rumah saudara ini kan, ya kan. Lewat program KKR Mujizat, minggu penuh berkat, penuh mujizat lawatan Allah di rumah ini. Karena itu saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ayo mari. Kristus menjadi kekuatan kita. Tanggung jawab. Bukan sesuatu yang berat dan menyakitkan. Tapi tanggung jawab. Sebuah kebanggaan. Bahwa kita adalah warga sorga. Sama-sama bilang sama saya, tanggung jawab. Adalah panggilan yang membanggakan. Karena yang memilih dan memanggil kita adalah Kristus. Yang memberi tanggung jawab itu adalah Kristus. Dan kalau kita setia dalam tanggung jawab kita, mahkota kekal menanti kita. Yang saja katakan amin. Yang ketiga, salib harus menjadi kebanggaan kita. Karena dengan salib yang menjadi kebanggaan kita, hidup kita melihat kekudusan bukan sebagai pilihan, namun sebagai kewajiban mutlak. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saya mengerti. Hari-hari ini khotbah tentang kekudusan bukan sesuatu yang populer. Orang lebih senang bicara karunia, orang lebih senang bicara tentang akhir zaman, orang lebih senang bicara tentang mujizat, orang lebih senang bicara tentang kuasa Tuhan yang dahsyat, which is true. Itu bagus. Tetapi ingat, kekudusan tetap adalah tanggung jawab utama dalam hidup Kristen. Sebab Alkitab bilang tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah. Apa artinya kita punya karunia? Apa artinya kita diberkati? Apa artinya kita siap di akhir zaman kalau kita tidak hidup dalam kekudusan? Orang yang tidak hidup dalam kekudusan akan dimuntahkan Tuhan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus dalam pikiran. Jangan sampai pikiran kita mikir yang jelek-jelek tentang orang. Kudus dalam hati. Jangan sampai di hati kita ada iri, mau bersaing, ada kepahitan, ada kebencian. Buang semuanya. Masa COVID-19 ini masa untuk kita berkontemplasi diri. Masa dimana kita melihat ke dalam. Untuk kita membereskan segala sesuatu yang gak beres dalam hidup kita. Mulut harus kudus. Tatapan mata harus kudus. Cara kita mencari sesuap nasi, cara kita menyelesaikan masalah, jangan pakai cara-cara dunia. Pakai cara sorgawi. Karena kita warga kerajaan sorga yang sudah ditebus oleh darahnya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Salib harus menjadi kebanggaan kita. Karena dengan salib yang menjadi kebanggaan kita, hidup kita melihat pelayanan sebagai anugerah tersendiri yang menggairahkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelayanan bukan sesuatu yang berat. Wow, kita harus melayani gitu. No. Pelayanan sebagai anugerah tersendiri yang menggairahkan kita. Orang-orang yang sudah mengalami dan merasakan salib akan menyadari betul dengan apakah aku balas kebaikan Tuhan kepadaku. Karena itu aku harus melayani. Aku harus memberitakan Injil. Aku harus mentuntaskan amanat agung Kristus. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Kita siapkan diri kita juga untuk perjamuan suci hari ini.